Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget berjuang ngelawan rasa egois dalam diri? Nah, hari ini kita bakal bahas soal itu. Tapi ini bukan sekedar teori ya. Kita akan coba ubah konsep besar jadi orang yang nggak egois, jadi langkah-langkah kecil, praktis yang bisa kamu mulai ya hari ini juga. Coba kita mulai dari pertanyaan ini deh. Gimana kalau perubahan besar yang kita pengen, misalnya jadi lebih sabar, lebih peduli, sebetulnya nggak datang dari satu momen hebat, tapi dari kumpulan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, mengenali pertarungan di dalam diri. Ini bukan cuma masalah kamu atau aku, tapi ini tuh perjuangan kita semua loh. Pergulatan sehari-hari melawan kecenderungan buat selalu mikirin diri sendiri dulu. Nah, ini nih poin dari sumber kita yang mungkin bikin kaget. Ternyata keegoisan itu bukan perilaku yang kita pelajari, tapi sifat bawaan, sesuatu yang udah ada dari lahir. Ini kan mengubah cara kita ngelihat masalahnya ya. Jadi ini tuh kayak setelan pabrik kita, kecenderungan alami buat selalu memprioritaskan aku. Lalu, dari mana asalnya? Menurut sumber kita, akar masalah ini bisa ditelusuri ke sebuah cerita lama, yaitu kisar Adam dan Hawa. Dikatakan bahwa satu pilihan di masa lalu itulah yang ngebentuk sifat dasar manusia jadi cenderung egois. Jadi, ya, ini cara sumber kita ngejelasin kenapa kita semua ngerasain pertarungan batin ini. Setelah kita paham akarnya, jangan pesimis dulu. Karena sekarang kita bakal pindah ke bagian yang paling penting, solusinya. Ini bukan soal menyerah, tapi soal harapan dan adanya jalan keluar yang beneran bisa kita pakai. Yuk kita lihat seperti apa jalan ke depannya. Coba deh kita melihat perbandingannya di sini. Di satu sisi, kita punya masalah awal, sifat egois yang katanya diwariskan dari pilihan Adam. Tapi di sisi lain, sumber kita nawarin sebuah kemungkinan baru. Dikatakan bahwa pengorbanan Yesus itu tujuannya buat membalikan keadaan ini, membuka jalan menuju kebebasan dan pembaruan. Jadi, disinilah kuncinya. Ini bukan tentang berusaha lebih keras dengan kekuatan sendiri. Ini lebih kayak kita dapat sistem operasi baru di dalam diri kita. Sebuah kekuatan dari dalam yang bikin kita jadi mungkin untuk mulai membuat pilihan yang beda dari hari ke hari. Kekuatan buat milih orang lain, bukan cuma diri sendiri. Oke, sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Bagian gimana caranya? Disinilah kita mengubah konsep besar tadi jadi sebuah kebiasaan harian yang bisa langsung kita praktekkan. Kuncinya ada di perubahan mindset. Kutipan dari Rasul Paulus ini, wah kena banget intinya. Ini tuh pergeseran fokus. Dari yang tadinya semua tentang aku dan apa yang aku mau, jadi tentang tujuan yang lebih besar. Ini kayak kita nyetel ulang kompas batin kita setiap pagi. Sebuah niat yang ngarahin semua pilihan kita seharian. Terus prakteknya gimana? Simpel aja, ada 3 langkah. Pertama, tiap pagi sadari dan akui dulu, oke, pertarungan ini nyata. Jangan disangkal. Kedua, buat pilihan sadar. Hari ini aku mau milih jalur yang beda. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Lepasin kontrol. Jangan ngandelin kekuatanmu sendiri, tapi coba deh andelin kekuatan yang lebih besar buat bantu kamu. Aku mati setiap hari. Wah, kedengarannya dramatis banget ya. Tapi coba kita pahami maknanya. Mati bagi diri sendiri di sini tuh bukan soal fisik tentu aja. Ini tuh metafora buat setiap momen di mana kita dengan sadar milih buat nggak nurutin dorongan egois kita. Setiap hari, bahkan setiap jam, kita dikasih kesempatan baru buat bilang enggak sama ego dan bilang iya sama kebaikan yang lebih besar. Oke, bagian ini penting banget nih, yaitu soal ekspektasi kita. Karena perjalanan ini itu ibarat lari maraton, bukan lari sprint. Tujuannya adalah kemajuan yang terus-menerus, bukan kesempurnaan dalam sekejap mata. Coba dengerin deh kutipan langsung dari sumber kita ini. Jujur banget dan bikin lega loh. Ini kayak ngasih kita izin buat jadi nggak sempurna. Kalau penulisnya aja ngaku masih berjuang, ya kita juga nggak perlu merasa bersalah kalau sesekali gagal. Ingat, kita semua ada di perjalanan ini bareng-bareng. Jadi, udahlah, buang aja tekanan buat jadi sempurna. Ganti fokusnya jadi pertumbuhan. Coba deh di akhir hari, tanya ke diri sendiri. Apa hari ini aku sedikit lebih baik dari kemarin? Itu aja udah cukup. Setiap langkah kecil ke arah yang benar, itu adalah sebuah kemenangan besar. Nah, grafik ini ngegambarin semuanya dengan pas. Ini bukan kurva yang langsung naik tajam ke atas. Ini proses bertahap. Kita memulai, kita bertumbuh di tengah-tengah tantangan, dan kita berkomitmen buat terus ngelanjutin perjalanan ini seumur hidup kita. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih.
Sekarang, semua teori dan konsep ini balik lagi ke satu orang, kamu. Setelah kita bahas apa dan bagaimana, sekarang pertanyaannya adalah, jadi apa keputusanmu? Dan ini dia pertanyaan puncaknya. Pertanyaan buat kita semua di sini saat ini juga. Bukan buat besok, bukan buat lusa. Bagaimana kamu akan hidup mulai hari ini dan untuk apa kamu akan hidup? Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Perubahan sejati itu bukan ledakan besar, tapi pilihan-pilihan kecil setiap hari. Perubahan ini didukung oleh kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Jadi, lupain soal perfeksionisme dan fokus aja sama kemajuan. Ingat, perjalanan ribuan kilometer itu dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah pertamamu bisa dimulai sekarang juga. Terima kasih ya sudah menyimak.